Jadi alhamdulillah bisa bertemu di sini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Asmawi SPD. MPD ya, SPD. SPD, atas kesempatannya yang mengizinkan kami dari tim pengabdian kepada masyarakat Rumpun Kimia FMIPA UNJ untuk melakukan kegiatan di SD ini. Juga kepada para guru-guru yang bersedia hadir ya melalui Zoom dan juga hadir realnya ini sudah lihat juga karena kombinasi. Kemudian juga kepada dosen, kepada mahasiswa dan tim panitia pengabdian kepada masyarakat yang hari ini melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan mungkin tadi di sambutan sudah dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, artinya ibu-ibu bapak ibu, artinya aktivitas kami selain mengajar di kampus juga melakukan kegiatan pengabdian ya. Nah, alhamdulillah tadi sudah diawali dengan Ibu Triti Atma yang sudah menyampaikan tentang apa ibu-ibu, masih ingat nggak? Lesson study ya. Oh, lesson study. Ya. Alhamdulillah ya masih ingat ya. Ya. Nah, kemudian saya sesi kedua perkenalkan saya Rizal. Saya salah satu dosen di Rumpun Kimia FMIPA UNJ. Sudah 20 tahun, sudah lebih 20 tahun sebenarnya. Sudah tahun di mengajar di UNJ ya. Ibu-ibu pernah, bapak ibu ada yang sudah pernah ke UNJ ya? Oh sudah, ada alumni situ juga. Dan juga di sini ada mahasiswa yang membantu untuk kegiatan kita ini. Baik, saya langsung saja mulai. Ya, ini slide soalnya kelihatan semua ya, melihat semua ya, bisa. Ya, alhamdulillah. Tadi seperti disampaikan oleh moderator, yaitu pelatihan pengolahan daur ulang kertas bekas. Ya, ibu-ibu, bapak-ibu peserta kegiatan pengabdian masyarakat, bahwa kita ketahui itu kertas banyak sekali ya digunakan ya di sekolah maupun di rumah dan di tempat industri dan di kantor, di kampus, di mana saja ya. Karena kertas itu salah satu kebutuhan ya untuk kita gunakan untuk belajar. Nah, sekarang mungkin karena kondisi pandemik online gini, mungkin udah jarang menggunakan buku ya. Walaupun ada juga menggunakan tapi tidak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan ini kemanya limbah kertas berkurang ya. Nah, tapi tetap saja kita menginginkan pandemi ini berakhir ya, supaya kita bisa kembali lagi aktivitas seperti biasa. Nah, seperti kita lihat bagaimana kertas bekas ya, mulai koran. Nah, koran juga sekarang sudah berkurang sebenarnya ya, karena semuanya bisa baca di online. Ya. Jadi artinya alhamdulillah sebenarnya berkurang, tapi masih tetap ada. Nah, di pemanfaatan sampah kertas bekas untuk produk prakarya sekolah melalui pelatihan di Kecamatan Desa Pusaka Rakyat. Nah, ini saya belum menulis di sini SD Pusaka Rakyat 01 ya. Nah, oke, sambil menunggu ya. Jadi kertas itu banyak sekali. Nah, yang ada di negara kita itu ada beberapa kebijakan dari pemerintah mengenai kertas yang digunakan. Ada yang reuse, yang dapat digunakan kembali, ada juga yang recycle, dapat diolah kembali. Oke, reuse, reduce, dan recycle ya. Jadi reuse menggunakan kembali, kemudian recycle mengolah kembali, dan reduce berarti menghancurkan, nanti dibuat lagi. Nah, di laptopnya ya Bapak Ibu. Nah, ini material yang bisa daur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan bahan elektronik. Meskipun mirip, proses pembuatan kompos yang umumnya menggunakan sampah biomasa yang bisa didegradasi oleh alam tidak dikategorikan sebagai proses daur ulang. Daur ulang lebih difokuskan kepada sampah yang tidak bisa didegradasi oleh alam secara alami demi pengurangan kerusakan lahan. Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak, kepada pemungut ya, pemulung ya,
Ya, tukang sampah. Misalnya kayak di dekat rumah saya, itu sampah tidak diambil, jangankan seminggu ya, 3 hari saja nggak diambil, kita pusing ya. Karena saking banyaknya, masa bau apa. Nah, jadi, iya. Jadi saya, salah satu orang yang saya selalu ucapkan terima kasih adalah mereka ya. Jadi kalau pas ketemu, saya ucapkan terima kasih ya, mau bersihin gitu. Jadi artinya, luar biasa pekerjaan mereka mau mengangkut sampah gitu ya. Nah, nanti kumpulkan itu kalau di sekitar sini kan ada namanya di Cakung ya, Bu. TPA ya. TPA itu apa? Tempat pembuangan akhir ya, bukan tempat pendidikan anak-anak bukan ya. TPA tempat pembuangan akhir. Nah, di sana banyak ya sampah kita tuh. Nah, itu disortir, dipilih mana yang bisa digunakan kembali dan mana yang recycle dan reduce dan reuse tadi. Oke. Nah, proses daur ulang harus menghasilkan barang yang mirip dengan barang aslinya, ya, idealnya ya. Kertas bisa menjadi kertas kembali. Ya. Ini daur ulang, proses menggunakan kembali materi menjadi produk yang berbeda. Nah, daur ulang adalah sesuatu yang luar biasa dan bisa didapatkan dari sampah. Ya. Nah, jadi daur ulang ini sedang banyak digunakan karena memang tidak ada pilihan. Karena barangnya sudah jadi, bagaimana diolah kembali tidak ulang, ya. Nah, banyak sampah kertas yang sesuai dengan keadaan kita dengan ini, sampah kertas yang dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Walaupun sekarang sudah berkurang, tapi tetap saja kan, misalnya bungkus makanan, ya. Nah, sekarang orang kan nggak boleh makan di tempat ya, Bu, ya, kalau ke restoran, ya. Jadi bungkus semuanya. Nah, pembungkus itu ada yang dari kertas, ada juga yang dari plastik. Nah, sekarang makin banyak sampah ya, karena tidak boleh makan di tempat. Jadi kalau pakai piring biasanya kan piringnya bisa dipakai dicuci. Sekarang sudah tidak bisa. Nah, ini juga suatu permasalahan kita ya, masalah kita menghindari pandemi ini, tidak makan di tempat tapi membungkus, itu juga bungkusnya jadi sampah ya. Nah, ini salah satu. Ya itulah ya plus minusnya. Nah, kertas adalah bahan tipis dan juga rata, dihasilkan dengan kompresi serat yang asalnya dari pulp. Jadi kertas itu sebenarnya dari pulp. Dari pohon apa, Bu? Masih tahu? Ada yang tahu nggak, Bu, pohonnya? Pohon apa? Kapuk. Tahu pernah lihat pohon kapuk nggak? Nah, pohon kapuk ya. Kemudian dipintal menjadi, oh itu mah benang ya, tekstil ya. Kalau kertas dari mana? Dari kayu, batang pohon ya. Nah, batang pohon ditebang, kemudian diambil selulosanya namanya ya, Bu ya. Kemudian diolah, itu yang menjadi kertas. Nah, kalau kita menggunakan kertas terus-terusan, jadi pohonnya makin berkurang. Nah, itu juga bahaya ya. Sekarang sudah masuk musim hujan. Nah, kalau pohonnya berkurang, maka tidak ada yang menyerap air. Nah, ya bisa jadi banjir. Nah, ini jadi kendala ya. Oleh karena itu bagaimana kita melakukan daur ulang terhadap kertas ya. Nah, sekarang kita praktek yang sederhana ya ibu-ibu ya. Jadi kita akan mendaur ulang kertas ya. Sebentar saya ambil. Nah, ini saya tutup dulu. Nanti kita bahannya itu kertas bekas, bisa koran, majalah, kertas lainnya, lem kertas, air, dan zat warna. Kemudian nanti ada blender, ya. Saya siapkan blendernya, siapkan saringan plastik, sendal jepit. Nah, sendal jepit buat apa ini? Nah, sama papan triplek. Nah, jadi pertama nanti kertas ini dipotong kecil-kecil, kemudian di blender. Kemudian masukkan air dan menjadi bubur kertas yang halus. Nah, campurkan bubur kertas dengan lem. Aduk sampai bercampur rata, nah, pisahkan, tiriskan, kemudian dicetak di permukaan triplek. Ini gambarnya. Ya. Nah, ini kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini blendernya, nanti blender. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini bubur kertasnya. Kemudian nanti dicetak. Langsung kita praktek ya, ibu-ibu ya. Bisa kelihatan ya. Ini kertas yang di mana yang sudah dipotong kecil-kecil.
Ya, nih potong kecil-kecil kertasnya ya. Nah, ya. Kemudian silakan dibagikan karena saya sekalian offline, ini diambil atau dipegang aja dulu, dilihat kertas kecil. Itu kertasnya saya potong dengan alat pencacah kertas ya. Mungkin ada di kantor-kantor kan alat pencacah kertas ya. Kayak di kampus itu saya banyak sekali kertas waktu sebelum pandemik ini ya. Itu kertasnya buat surat, buat macam-macam. Nah, itu ya. Kemudian ini blendernya sudah saya siapkan. Iya, mungkin ya. Yang ini blend. Nah, ini taruh di mana ya, di situ ya? Bisa bantu? Bisa, ada yang bantu. Pasang blendernya. Bisa kan ya Bu, udah sering blender ya? Bikin jus. Nah, ini ya. Apa? Ini blendernya sudah. Nah, ini silakan Ibu masukkan kertasnya ke dalam. Nah, minta airnya, siapa minta tolong? Airnya tadi diambil. Ya, ember airnya taruh di. Oke. Ya, airnya. Gak apa-apa, banyak juga loh. Nah, ini benar. Kenapa itu? Kebagus. Nah, ini kemudian dulu. Cukup ya, dari semuanya. Ya, ini jadi bubur kertasnya ya, Ibu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lem. Ini Ya. udah begini. Ntar ya di anu lagi, di awal lagi. Nah, ini secukupnya ya. Mata. Naik berdua. Biasanya pakai tangan lebih enak. Iya. Nah, ini buat adonan aja Bu. Lagi serius ceritanya. Serius senyum. Ya, ini yang lem kertas. Ya, lem kertas. Wow. Yang nggak bisa ya. Boleh kalau mau nambah lemnya. Ibu kayaknya menghayati yang ngaduknya. Sudah ya. Mandi. Ya, ini sudah jadi campuran ya antaranya, kemudian dimasukkan ke ember. Diaduk lagi. Dia kata. Gitu ada ini diangkat gitu ya. Nah, kamera gitu. Kamera aja. Kasih pada. Nah, kemudian nanti ini dibaliknya, nah, gitu kan? Oh, yang iya, iya. Nah, ini kan agak susah. Ada yang putih tadi itu lem yang belum. Lemnya belum ini. Hancur. Nah,
Kemudian nanti kita cetak di triplex ini. Nah, di sini papannya. Nah, pakai sendal tadi itu sendal gunanya buat ini. Kayak di sablon gitu ya. Ya, sendal buat udah basah ini nggak apa-apa ya. Nah, betul. Seperti ini. Tinggal dikeringkan. Nah, nanti kita keringkan di bawah sinar matahari. Di bawah ya. Ya, maksudnya lebih baik di dekat sinar matahari. Itu ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Itu kalau lemnya hancur lemah sekali, nggak ada putih-putih. Khawatirnya nanti ini di blendernya. Ya, nanti silakan ibu-ibu di apa di SD Pusaka Rakyat 01 ini mencoba ini. Apanya? Iya, baiknya direndam. Ini sebenarnya kertasnya. Iya. Kalau sudah jadi produknya seperti ini. Kertasnya. Ya, kertasnya seperti ini. Ya. Iya, silakan kalau mau dipegang yang ini kebetulan sambil offline juga ya. Ini karena videonya. Nah, ini ya. Iya. Iya. Nah, silakan. Nah, ini kan kertasnya kurang menarik Ibu ya. Bisa jadi prakarya. Nah, oleh karena itu saya sudah menyiapkan cat. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Zoom-nya masing-masing. Ya, coba saya ingin minta tolong kaosnya nanti yang menampilkan produk kertas daur ulang yang sudah dihias nanti di spotlight ya. Siapa dulu, kelompok siapa ini? Kelompok siapa? Coba videonya dibuka. Tunjukkan hasil karyanya. Kaosnya tolong nanti spotlightnya di spotlight video yang menampilkan hasil karya kertas daur ulang yang sudah dihias. Ayo silakan. Ayo, siapa nih? Kelompok siapa? Karena kan keluar. Kelompok siapa? Oh iya, kelompok Mulyana. Coba hostnya tolong yang kelompok Bu Mulyananya di spotlight videonya. Halo, host tolong yang Bu Mulyana di spotlight. Ya, coba tunjukin Bu Mulyana, tunjukkan. Ya, ya udah silakan ditunjukkan. Ya, Bu Mulyana dulu ya. Ini kebalik nggak? Oh iya. Enggak, udah ya. Tulisannya apa? Udah begitu. P2N kimia Pipa. Jadi kertas yang sudah kertas yang sudah didaur ulang kemudian dihias menggunakan cat kertas ya. Ya. Timnya Bu Mulyana, terima kasih ya Bu. Nih, ada dua nih Pak nih, satu lagi. Kemudian tim siapa? Nih, satu lagi, kita Wah, bikin itu. dua. Tim siapa Ibu namanya? Sama, Bu Mulyana masih. Oh iya, itu juga P2 timnya MIPA UNJ ya. Kita Satu bikin putaran dua. buat tim 2. Ya. Enggak, masih tim satu. Timnya ketiga. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, peserta pengabdian masyarakat untuk pelatihan daur ulang kertas bekas, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah nanti ya, insya Allah mesti gini, barang-barang yang tadi seperti blender, kertas, dan sebagainya akan saya tinggal di sini ya. Nah, silakan Bapak Ibu berkreasi ya, membuat mungkin bersama siswanya, mungkin bisa lebih menarik lagi ya, bisa lebih baik ya. Demikian dari saya. Ada yang ingin memberikan pendapat, saran atau sedikit statement apa pernyataan? Silakan, menarik atau bagaimana pelatihan daur ulang kertas ini? Silakan siapa? Ya silakan Bu, videonya dihidupkan. Pakai masker jangan lupa ya. Jangan lupa. Ya silakan Ibu. Hari ini kita telah belajar mendaur ulang kertas itu bagus banget karena di sekitar kita kertas mudah didapat, terutama bahan dari kertas yang mudah menyerap air itu
lebih bagus digunakan. Dan ini lebih kreatif lagi kalau benar-benar membuat sebuah patung-patung kecil, Pak. Mungkin ya lebih menarik anak-anak. Jadi 3 dimensi bisa dipegang. Kalau gini kan cuma 2 dimensi. Jadi mungkin lebih bagus lagi kalau kita benar-benar ada kerangkanya buat apa buah, apa binatang gitu, lebih menarik. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih Bu Mulyana ya. Apa Bu siapa? Bu Sri. Bu Sri ya. Ya, terima kasih ya. Cuma numpang juga. Ya kita tepuk tangan. Ya, baik ya. Ya, pasti ibu-ibu, bapak-bapak guru SD Pusaka Rakyat 01 lebih kreatif ya, lebih canggih, lebih hebat ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa kontak-kontak lagi misalnya ya kalau tidak. Ya, dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.